Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita terlahir menjadi seorang muslim yang merupakan nikmat terbesar bagi seorang muslim itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna dinna inda wahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa sholat kita akan menghadirkan sholat yang khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa kiat ataupun tip yang nantinya membuat kita bisa sholat dengan khusyuk. Kiat-kiat tersebut antara lain, yang pertama adalah bagaimana sholat kita sesuai dengan sifat Nabi SAW, dari gerakannya, wudhunya, tumak ninahnya, bacaannya, dan lain sebagainya. Kemudian niat kita bahwa kita akan melaksanakan sholat menghadap Allah yang Maha Perkasa, Tuhan semesta alam, agar hati kita menghadirkan rasa yang khusyuk, hikmah dalam sholat kita. Saudaraku, kiat yang selanjutnya adalah berwudu sesuai dengan wudu Rasulullah SAW, yaitu dengan tidak israf, tidak berlebihan menggunakan air, kemudian menghadirkan hati bahwa wudu kita sebagai sarana, sebagai wasilah bahwa kita sedang membersihkan badan, membersihkan anggota tubuh kita untuk menghadap Allah melalui sholat, melalui refleksi sholat, agar kita bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kiat yang selanjutnya agar kita bisa sholat dengan khusyuk adalah bahwa hadirkan ketika sholat merupakan sholat kita yang terakhir, seolah-olah kita sedang sholat yang terakhir di dunia, yang agar hati kita bisa khusyuk, bisa hikmah, bisa memahami apa yang kita kerjakan dan kita baca. Saudaraku, kiat yang selanjutnya agar kita bisa sholat dengan khusyuk adalah membaca dengan tartil setiap ayat, setiap Quran yang dibaca oleh imam maupun kita ketika sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Quran itu dengan tartil. Saudaraku yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebuah sholat khusyuk adalah perjuangan bagi kita dan tidak mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yang tumakninah di dalam gerakan-gerakannya, yang hatinya khusyuk, yang hatinya tertuju kepada Rabb-nya, menghadirkan hati ketika melakukan sebuah sholat. Kemudian kiat yang selanjutnya, menghadap sutroh ketika sholat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika sholat menatap tempat sujudnya, sehingga menghadirkan perasaan yang tunduk ketika sujud, ketika melakukan sebuah sholat. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana Rasulullah ketika sholat bahwa tangan kanan beliau berada di atas tangan kirinya. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah bahwa sholat itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan bagi hamba yang sedang melakukan sholat, baik dari lisannya, baik dari perbuatannya, muamalahnya, sehingga apa yang dilakukan ketika sholat akan berpengaruh agar terimplementasi dalam kehidupan seorang hamba. Maka dianjurkan untuk sholat khusyuk, tenang maupun tumakninah ketika menjalankan sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah menarik yang terjadi di zaman para orang-orang soleh ketika melakukan sebuah sholat. Di antaranya ada seorang soleh yang sholat
Di dalam tubuhnya, di dalam bajunya ada seekor ular, tapi tidak mengurangi rasa khusyuknya ketika sholat. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhati bersih, orang-orang yang terjaga muamalahnya, lisannya, makanannya, dan sebagainya. Sehingga ketika melakukan sebuah sholat, hatinya khusyuk, jiwanya khusyuk, badannya khusyuk ketika melakukan sebuah sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang tunduk, hamba-hamba yang syukur, yang bersujud kepada Allah dengan ikhlas, yang bisa tumakninah, yang bisa khusyuk, yang bisa sempurna ketika melakukan sholat, sehingga akan berpengaruh besar kepada kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, demikian tip agar kita bisa menjadi orang yang sholat khusyuk. Jangan dilupakan ketika kita melakukan sebuah sholat khusyuk, agar kita mempersiapkan banyak hal, agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan, nilai yang lebih, nilai yang plus ketika melakukan sebuah sholat. Dari niatnya, dari pakaiannya, dari tata caranya sholat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Adana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.